Halo guys, selamat datang di seri video tutorial menggunakan portal jurnal EBSCOhost. Di sini aku, Alfaina, akan memandu kalian dalam seri video tutorial menggunakan portal jurnal EBSCOhost. Melalui video ini, kamu akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu melalui portal jurnal EBSCOhost. Oke, sebelumnya aku bakal ngenalin dulu nih pada kalian apa sih EBSCOhost itu. Jadi, EBSCOhost Research Database merupakan sebuah sistem referensi dan informasi ilmiah yang dapat diakses secara online melalui internet. EBSCOhost merupakan database yang berpusat di Ipswich, USA. Kemudian, berikut adalah fitur-fitur yang tersedia di EBSCO. Yang pertama ada autocomplete, yang kedua best first, ketiga federated, keempat pagination, kelima facet navigation, keenam basic search, ketujuh advanced search. Nantinya aku bakal jelasin ke kalian gimana sih fitur-fitur ini berjalan dan cara memakainya. Lalu sebelum masuk ke video tutorial, kalian harus tahu nih gimana cara menentukan urutan dalam melakukan penelusuran informasi. Yang pertama yakni mengetahui informasi yang akan dicari. Jadi saat kita akan melakukan penelusuran, kita harus tahu informasi apa yang kita butuhkan supaya kita dapat menggunakan mesin pencarian dengan maksimal. Kemudian kita juga harus bisa menyeleksi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses pencarian. Yang kedua yakni memformulasikan kata kunci. Kata kunci ini kita dapat melalui informasi apa yang nantinya kita butuhkan. Kita bisa membuat formulasi query atau kata kunci untuk mendapatkan hasil yang akurat sesuai kebutuhan informasi yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan fasilitas penunjang penelusuran informasi. Fasilitas penunjang kegiatan penelusuran informasi merujuk pada berbagai sumber daya, teknologi, dan layanan yang membantu dalam mencari, mengakses, dan memanfaatkan informasi. Fungsinya untuk membantu pengumpulan dan penyediaan akses ke berbagai sumber informasi, seperti buku, jurnal, artikel, database online, dan sumber daya digital lainnya. Fasilitas ini memungkinkan untuk melakukan pencarian dan pengambilan informasi secara lebih efektif dan efisien. Yang keempat, yakni menyeleksi informasi. Proses seleksi informasi ini merupakan salah satu proses terpenting karena dapat menentukan untuk terpenuhinya kebutuhan informasi itu sendiri bagi diri kita. Kelima, menggunakan informasi. Penggunaan informasi merujuk pada proses memanfaatkan informasi yang ditemukan atau diperoleh dari berbagai sumber. Informasi dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Oke, setelah ini kita akan melakukan tutorial bagaimana cara mengakses portal jurnal EBSCO. Di sini aku akan menggunakan single sign-on Undip untuk memperoleh akses menuju EBSCO. Jadi aku mau login dulu ke akunku. Oke, aku sudah berhasil masuk ke SSO Undip. Lalu kita scroll ke bawah untuk memilih jurnal yang dilanggan Undip. Kita pencet. Oke, ini adalah jurnal-jurnal yang dilanggan Undip dan kita bakal pilih masuk ke EBSCOhost. Nah, setelah masuk ke laman ini, kita pilih yang EBSCOhost Research Database atau yang paling atas. Ini tampilan awalnya. Untuk lebih mudah kita pilih semua, lalu kita continue. Nah, ini dia tampilan dari portal jurnal EBSCOhost pada bagian Advanced Search. Nah, setelah ini kita akan masuk ke tutorial bagaimana menggunakan fitur-fiturnya. Sebelum itu, aku mau ngasih tahu ke kalian kalau di setiap portal jurnal itu menyediakan guide atau cara menggunakan portal jurnal tersebut secara lebih efektif dan efisien yang dinamakan search tips. Nah,
Kalau di EBSCO itu search sheet lambangnya ada tanda tanya di bawah tanda search. Kita pilih. Nah, ini dia tampilan dari search tips dari EBSCOhost, yakni untuk melakukan advanced search. Dia juga menyediakan search tips untuk menggunakan basic search. Ini dia. Dan dia juga menyediakan search tips untuk menggunakan portal jurnal ini secara lebih efektif dan efisien. Kalian bisa baca sendiri, tentunya ini dalam bahasa Inggris ya. Oke, lalu kita masuk aja ke tutorialnya. Nah, pertama kita masuk dulu ke bagian basic search. Nah, ini dia tampilan dari basic search pada portal jurnal EBSCOhost. Kemudian aku akan jelasin fitur yang pertama dulu, yakni fitur autocomplete. Nah, fitur autocomplete ini kita dapat mengisi kata kunci tanpa perlu mengetik sampai akhir, karena nanti akan dilengkapi secara otomatis oleh autocomplete berdasarkan riwayat database pencarian ataupun rekomendasi dari portal jurnal itu. Misalnya di sini aku bakal nyari tentang literasi informasi. Tuh, kayak gitu kan dia direkomendasikan di bawahnya. Jadi kita nggak perlu ngetik secara full sampai akhir, tapi bisa langsung pilih bawahnya yang udah direkomendasikan, kita pencet. Kemudian fitur yang kedua yakni best first. Nah, dari kata kunci yang sudah kita masukkan tadi akan memanggil dokumen-dokumen yang sekiranya berkaitan dengan kata kunci tersebut. Kemudian di laman yang pertama ini kita dapat melihat ada 1-10 dokumen dari 107-690 dokumen yang sudah terpanggil. Nah, 1-10 dokumen ini merupakan best first atau dokumen terbaik versi portal jurnal EBSCO. Selain itu, terdapat fitur tambahan, yakni relevance. Fitur ini dapat membantu kita dalam mengurutkan dokumen sesuai kebutuhan, yakni bisa dari tanggal terbaru maupun tanggal terlama, dan juga ada dari relevansi antara query dengan dokumen yang terpanggil. Fasilitas penelusuran yang ketiga yaitu federated search. Fasilitas ini memungkinkan satu sistem temu balik informasi memiliki beberapa database, sehingga dalam satu kali aktivitas penelusuran informasi, pengguna dapat memilih penggunaan dari database yang berbeda. Caranya yakni kalian klik choose database yang ada di atas search box. Di sini terdapat beberapa pilihan database yang dapat dipilih secara bersamaan sesuai dengan kebutuhan. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa pilih detail view. Nah, kemudian dari sini kalian bisa memilih database mana yang kalian butuhkan atau bahkan memilih semuanya sekaligus. Di sini aku bakal memilih salah satu, yakni Library Information Science and Technology Abstract. Setelah dipilih, bakal klik continue. Nah, kita kembali ke bagian advanced search, di mana database yang sudah kita pilih tadi akan muncul di atas search box, yakni Library Information Science and Technology Abstract. Langsung bisa melakukan search. Nah, ini dia dokumen yang terpanggil dengan database dari Library Information Science and Technology Abstract. Terlihat dari perbedaan dokumen yang terpanggil dari yang tadi sekitar 100.000 jadi hanya 18.000. Fasilitas yang berikutnya yakni Pick Nations atau Pick Options. Fasilitas ini berfungsi untuk memberikan pilihan tampilan terkait dokumen yang muncul. Letaknya ada di sebelah relevance. Tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa mengatur terkait result format, yakni standar, title only, brief, or detail. Kemudian juga tampilan mengenai beberapa dokumen yang terpanggil dalam satu halaman.
Bisa hanya 5, 10, 20, bahkan hingga 50. Kemudian ada juga mengenai page layout. Di sini saya akan mencoba menggunakan title only. Kita apply. Nah, maka dokumen yang tadi terpanggil hanya akan menampilkan judulnya saja atau title only. Fasilitas kelima yakni Facet Navigation. Facet Navigation memungkinkan pengguna untuk mengerucutkan hasil temuan dengan banyak tools yang disediakan. Letaknya ada di sebelah kiri dokumen, yakni ini. Di sini, dia menyediakan beberapa pilihan terkait pengerucutan dalam temu kembali informasi, yakni ada tahun, kemudian source type, subject, publication, publisher, dan language. Semua fitur ini dapat digunakan secara bersamaan atau disesuaikan sesuai kebutuhan. Misalnya, saya akan menyesuaikan terkait tahun terbit dari dokumen, di mana saya membatasi tahun terbitnya dari 2015. Maka dia langsung akan melakukan updating untuk nantinya menampilkan dokumen yang terbit pada tahun 2015 hingga tahun 2023. Bisa kita lihat search result-nya jadi berkurang menjadi 7.000, yang awalnya tadi sekitar 18.000. Dalam penggunaan Facet Navigation ini, pengguna tidak perlu memasukkan query secara berulang apabila ingin mengerucutkan menjadi lebih kecil lagi jangkauannya. Kita juga bisa mengubahnya menjadi academic journal ataupun majalah atau mengenai buku atau bahkan koran. Fasilitas penelusuran informasi yang keenam adalah Basic Search yang sudah kita gunakan tadi. Basic Search adalah penelusuran informasi yang paling sering kita gunakan seperti yang ada pada Google. Cara menggunakannya yakni dengan memilih menu Basic Search yang ada di bawah search box. Nah, ini dia tampilan dari Basic Search. Kalian dapat langsung mengetikkan kebutuhan informasi yang sedang kalian cari pada search box di menu Basic Search. Fasilitas yang berikutnya yakni ada di Advanced Search. Untuk bisa menggunakan Advanced Search, tadi kita memilih menu Advanced Search yang berada di sebelah menu Basic Search. Advanced Search ini menggunakan operasi Boolean Search yang terdiri dari AND, OR, dan NOT. Untuk lebih jelasnya dalam penggunaan menu Advanced Search, kita akan langsung praktik menggunakan topik yang sudah ditentukan. Topik yang akan kita gunakan dalam praktik pencarian kebutuhan informasi menggunakan Expose ini adalah Information Literacy Academic Library Instruction. Melalui topik ini, kita dapat memperoleh beberapa alternatif query yang nantinya dapat kita gunakan sebagai opsi untuk menemukan dokumen yang paling sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Alternatif query ini terdiri dari kata kunci atau query ini dapat kita kombinasikan untuk memudahkan dalam mencari kebutuhan informasi yang sesuai. Jadi dalam penggunaannya, alternatif ini tidak harus secara runut ke bawah, akan tetapi bisa juga secara acak, tergantung kata kunci apa yang akan kita gunakan. Dari topik tadi, saya akan melakukan penelusuran dengan menggunakan Advanced Search. Topik Information Literacy Academic Library Instruction memiliki 3 query yang nantinya dapat saya masukkan pada ketiga search box yang disediakan pada menu Advanced Search. Search box pertama, saya akan memasukkan query Information Literacy. Lalu query kedua yakni Academic Library akan saya masukkan pada search box yang berikutnya. Dan search box yang terakhir akan saya masukkan query berupa instruction. Menu boolean yang saya masukkan tetap menggunakan AND karena dua query ini merupakan query yang akan saya gunakan.
Lalu di sini saya menggunakan database berupa Library Information Science and Technology Abstract, dan saya akan memilih field. Untuk information literacy akan saya pilih sebagai subject terms, academic libraries juga subject terms, dan instruction akan saya pilih sebagai title. Lalu kita bisa langsung melakukan pencarian. Nah, berikut adalah dokumen-dokumen yang terpanggil. Terdapat 186 dokumen yang terpanggil dan ini merupakan base first-nya. Untuk memperkecil dokumen yang terpanggil, saya akan mengecilkan durasi tahun terbit menjadi sejak tahun 2018. Kemudian saya akan mengubah juga menjadi search type berupa academic journals. Nah, terlihat bahwasanya results-nya yang dihasilkan berkurang menjadi 51 saja dari tadi sekitar 100 sekian. Setelah ini kita dapat melakukan seleksi informasi dari dokumen-dokumen yang sudah terpanggil. Caranya yakni dengan membaca abstrak, kata kunci di bawah abstrak, judul, atau bisa juga melalui kesimpulan dari dokumen yang terpanggil. Nantinya kita akan menemukan dokumen yang paling relevan dengan kebutuhan informasi kita. Kemudian cara lain apabila tidak menemukan dokumen yang relevan, kalian dapat mengubah query yang kalian masukkan tadi dengan query alternatif hingga nantinya kita dapat menemukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah mencermati dokumen-dokumen yang sudah terpanggil ini, guna melakukan seleksi informasi, saya merasa dokumen pertama ini merupakan dokumen yang paling cocok dengan kebutuhan informasi sesuai topik. Alasannya adalah melihat dari judulnya, dokumen ini memiliki kesesuaian yang paling tinggi dengan topik yang kita bahas, kemudian didukung dengan subject terms, di mana mereka memiliki subject terms berupa library science, academic libraries, dan information literacy. Kemudian saya juga sudah membaca abstraknya dan merasa bahwa dokumen ini cocok dengan kebutuhan informasi. Sehingga saya merekomendasikan dokumen ini untuk memenuhi kebutuhan informasi yang sesuai dengan topik tadi. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan setelah melakukan kegiatan penelusuran informasi menggunakan portal jurnal EBSCO, yakni portal jurnal EBSCO sangat memungkinkan untuk digunakan sebagai sumber informasi dalam ilmu perpustakaan. Sekian video ini dibuat, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Dadah!